Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai select dengan SPSS, yaitu lanjutan dari select sederhana, yaitu select multiple. Select multiple, kenapa disebut select multiple? Karena kita melakukan seleksi data berdasarkan dua kriteria atau lebih. Langsung saja saya ilustrasikan apa yang akan kita lakukan. Jadi untuk kali ini ya, kita akan melakukan seleksi multiple, yaitu dengan dua kondisi. Kalau pertemuan sebelumnya kita melakukan seleksi hanya dengan memilih responden dari Jawa Timur. Nah, sekarang kita tambahi, misalnya kita melakukan seleksi responden yang berasal dari Provinsi Jawa Timur dan Bali. Kalau kita melihat ke buku kode, ya, maka Jawa Timur kodenya 35, kemudian Bali adalah kodenya 51. Ya. Maka MV024, seleksi kriteria yang akan kita gunakan yaitu ada dua, yaitu MV024-nya 35, ya, value-nya 35, dan MV024 yang value-nya adalah 51. Nah, nanti akan kita lanjutkan dengan kita tambahi kriteria ketiga, yaitu responden yang tinggal di wilayah pedesaan. Ya. Nah, langsung saja kita ke SPSS. Ya. Nah, pastikan bahwa sebelum kita melakukan proses select, yaitu data kita posisinya unselect, artinya tidak ada proses seleksi dan sebagainya. Ya, sebagai contoh, misalnya kalau dari jendela script yang kita lakukan, yang sudah kita miliki dari video sebelumnya, ya, kita akan melakukan frekuensi pada MV024. Ya. Kita klik kanan, kemudian kita run selection. Nah, ini untuk memastikan bahwa data kita posisinya adalah unselect. Ya, jadi posisi unselect itu artinya data kita posisi filternya masih off. Ya. Jadi kita punya 8.310 responden. Ya. Ya. Atau cara kedua, kita bisa menggunakan analyze, descriptive statistic, frekuensi, kemudian kita cari MV024. Nah, hasilnya sama saja. Nah, sama seperti di pertemuan sebelumnya, jadi untuk melakukan select, kita masuk ke data, select cases, ya. Kemudian kita pilih if condition is satisfied, ya. Kemudian kita klik if. Nah, tadi kita gunakan, ini adalah untuk yang situasi kita dulu. Nah, kita ingin mengambil responden yang berasal dari Jawa Timur dan Bali, ya. Sehingga di sini kita bisa pilih, ya, caranya adalah kita mencari responden yang kode regionnya MV024, ya, itu sama dengan, ya, 35, ya. Kemudian kita gunakan atau, ya, jadi atau disimbolkan dengan ini garis tegak lurus, ya. Ya. MV24, ya, yang kodenya adalah 51. Ya. Nah, apa arti tombol-tombol yang ada di sini? Jadi fungsi select itu sebetulnya kalau ada yang disupport oleh SPSS itu ada di sebelah function group ini, ya. Kemudian tombol-tombol ini fungsinya hampir mirip seperti kalkulator sebetulnya, ya, plus minus, perkalian, pembagian. Ini untuk kuadrat, ya. Ini kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan,
tidak sama dengan, ya. Kemudian ini adalah fungsi logika, ya, dan atau not, ya, dan kemudian ini adalah untuk tanda kurung buka kurung tutup, ya. Nah, nanti untuk fungsi logika akan saya sajikan di video terpisah, ya. Nah, dengan sintaks seperti ini, ya, ini adalah kita melakukan fungsi select, ya, pada responden yang berasal dari provinsi Bali, ya, dan provinsi Jawa Timur, ya. Nah, kalau sudah, kita klik continue, ya. Kemudian cukup kita filter out, ya, untuk mendapatkan kode scriptnya, ya. Kita cukup klik paste, ya. Ya. Nah, ini kita berikan keterangan, misalnya, ya, select, ya, responden provinsi Jatim dan Bali. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita lebih banyak GUI, ya. Nah, mungkin sekarang saya perkenalkan, ini adalah jendela script SPSS Syntax Editor, ya, yang kita peroleh dari tadi ketika kita klik paste, ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mendapatkan filter seperti ini. Nah, filter ataupun sintaks yang sudah kita peroleh, gunanya ini juga bisa dieksekusi. Caranya adalah kita select, kita block, ya, fungsi select yang tadi sudah kita peroleh. Nah, kemudian kita klik kanan, ya. Nah, kemudian kita pilih run selection, ya. Nah, sudah dieksekusi, kita kembali ke datanya, ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa fungsi select kita sudah jalan, ya. Nah, sudah ada yang dicoret, ini artinya adalah bahwa responden atau baris dari yang bersangkutan ini berarti bukan berasal dari provinsi Jawa Timur dan Bali. Nah, untuk membuktikan apakah betul atau tidak, maka kita lakukan cara frekuensi, ya. Yang kita frekuensikan regionnya, ya. Ini kalau kita menggunakan menu, bisa kita pilih MV24, kemudian kita klik OK, ya. Ya, kita sudah memperoleh 833 responden, 429 dari Jawa Timur dan 404 dari Bali. Ini cara pertama, tadi kita menggunakan analyze, descriptive statistik, dan frekuensi. Cara kedua, kita bisa melakukan melalui script, ya. Kita beri judul untuk membedakan agar kita tahu, ya, frekuensi, ya. Nah, cara kedua kita bisa melalui script, ya, kemudian kita copy, ya, kemudian kita run selection. Nah, hasilnya sama, ya. Nah, kriteria berikutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan memilih, ya, responden yang tinggal di pedesaan, ya. Jadi responden yang tinggal di Jawa Timur dan Bali serta responden yang tinggal di pedesaan, ya. Nah, kategori wilayah itu adalah MV025 yang kita ambil, ya. Nah, sebelum kita melakukan select, ya, kita bisa lihat dulu, ya,
frekuensi dari MV025, caranya yaitu dengan mengcopy script frekuensi, ya. Kemudian kita ganti, ini adalah frekuensi untuk wilayah, ini, desa kota atau urban rural. Nah, dari Excel tadi kita bisa tahu bahwa responden tinggal di presiden adalah variabelnya adalah MV025, sehingga kita lihat dulu kita MV025, ya. Nah, kemudian kita select, kita run selection. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa melihat bahwa dari 833 responden masih ada yang dua wilayah urban rural 398 dan 435. Okay. Nah, berikutnya untuk kita melakukan seleksi tambahan dengan kriteria pedesaan, ya, maka kita masuk ke data, kemudian kita pilih select cases, ya, kita klik if-nya, ya. Nah, sebelum kita masukkan kriteria desa, ya, sesuai dengan yang ingin kita cari, maka untuk script lokasi kita tambahi dengan kurung buka yang kita letakkan di awal, dan kemudian kita tambahi kurung tutup, ya. Tujuannya adalah bahwa untuk memberitahu kepada SPSS bahwa seleksi lokasi yang kita lakukan ini adalah dieksekusi menjadi satu kesatuan. Nah, kemudian kita pilih sesuai dengan yang tadi, kita akan memilih MV25 yang value-nya adalah 2. Ya. Nah, dari mana kita tahu bahwa MV025 value 2 itu adalah pedesaan? Ya, kita lihat di variable view MV025 type of place of resident. Ini ada dua value, yaitu urban dan rural, ya. Sehingga kita pilih yang rural, ya. Nah, kita kembali ke data, select cases, ya, if tadi kita kasih kurung buka dan kurung tutup. Nah, kemudian kita tambahi n, ya, MV025, ya, sama dengan 2. Nah, ini adalah cara melakukan filter, ya, untuk kriteria responden Jawa Timur dan Provinsi Bali serta yang tinggal di pedesaan. Kita klik continue, kemudian kita klik paste, ya, untuk mendapatkan scriptnya, ya. Kita beri jarak 1 enter, kemudian kita tulis komentar dulu, ya, select responden Provinsi Jatim dan Bali yang tinggal di pedesaan. Kemudian kita kasih jarak 1 spasi, 1 enter. Nah, kalau sudah, kemudian kita eksekusi, ya, kita blok, kemudian kita klik kanan, kita pilih run selection. Nah, untuk membuktikan apakah kita sudah betul dalam melakukan select, ya,
Untuk cara sederhana kita bisa frekuensi satu-satu ya, yaitu kita frekuensi misalnya MV025 untuk membuktikan kalau tadi waktu kita frekuensi awal kita masih memiliki urban dan rural campur ya, ada 833. Setelah kita seleksi harusnya nanti kalau kita frekuensi lagi yang MV025 harusnya yang muncul hanya rural saja. Nah sekarang kita buktikan ya. Kita klik kanan, run selection. Nah rural ada 435 ya. Nah urbannya sudah tidak ada ya, berarti seleksi yang kita lakukan betul. Nah bagaimana cara kedua? Cara kedua kalau kita ingin melakukan analisis validasinya, kita bisa lakukan cross-tab ya, yang mana yang kita cross-tab adalah MV024 dan MV025 ya. Kita kembali cross-tab ya. Yang kita cross-tab adalah MV024 dan MV025. Regionnya ya, kita masukkan, dan type of place of residence kita masukkan ya, bolak-balik tidak apa-apa ya, bebas. Nah kalau sudah kita klik paste kalau ingin ambil scriptnya ya. Ini adalah script cross-tab ya. Cross-tab antara provinsi dan wilayah. Bisa kita langsung eksekusi dari sini ya. Kita pilih run selection ya. Atau bisa juga cara yang lebih panjang ya. Kita klik OK ya. Nah hasilnya sama saja ya. Nah dari sini ya, kita bisa melihat bahwa hasilnya ya, sudah betul ya, yaitu Provinsi Bali dan Jawa Timur ya. Jawa Timur ada 250 responden yang tinggal di pedesaan, dan yang di Bali ada 185 yang tinggal di pedesaan, dengan total responden untuk kedua provinsi adalah 435 ya. Nah demikian untuk contoh seleksi data dengan kriteria multiple ya. Nah sekali lagi kita review ya dari sintaknya tadi ya. Nah kita punya kriteria bahwa ini adalah Provinsi Jawa Timur, Bali, dan responden yang tinggal di pedesaan, sehingga kita gunakan MV024 sama dengan 35 atau MV024 sama dengan 51 ya. Ini tadi adalah sintak kita yang pertama ya. Kemudian kita tambahkan kriteria yang kedua, yaitu wilayah, yaitu MV025 yang value-nya adalah 2, yaitu responden yang tinggal di pedesaan. Penghubung antara sintak 1 dan sintak 2 adalah kode and dan ya, ini adalah fungsi logika ya. Fungsi logika dan itu artinya adalah bahwa dua kondisi itu harus terpenuhi semua ya. Nah ini adalah penjelasan dari sintak ini ya, sintak untuk yang Provinsi Jawa Timur dan Bali serta responden yang tinggal di pedesaan ya. Nah sekarang coba kita modifikasi ya. Kenapa
kita kembali ke sintak pertama, yaitu ketika kita melakukan pemilihan lokasi Jawa Timur dan Bali. Misalnya ada pertanyaan, kenapa kok penghubungnya harus atau, kenapa kok kemudian ini bukan dan, gitu ya. Nah, sekarang saya rubah menjadi dan. Saya oke, continue. Ya. Jadi ini sudah Provinsi Jawa Timur, kita mencari Provinsi Jawa Timur dan Bali. Kemudian saya oke. Ya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan frekuensi pada MV024. Ya. Artinya apa? Saya ingin menghitung apakah bisa, ya, saya memilih responden dengan sintak dan tadi. Ya. Saya klik kanan, saya run selection. Nah, muncul warning, no cases were input to this procedure. Artinya apa? Ketika kita melakukan select cases dengan kode MV02435 dan MV024 itu menghasilkan 0 responden. Ya. Kenapa 0 responden? Karena dalam sebuah survei tidak mungkin seorang responden itu memiliki 2 kode wilayah provinsi. Ya. Nah, inilah penyebabnya. Ya. Jadi kesalahan penggunaan simbol yaitu bisa menyebabkan responden yang kemudian kita pilih itu menjadi 0. Ya. Ketika kita menggunakan simbol dan, ini artinya kita mencari responden yang tinggal di Jawa Timur dan sekaligus tinggal di Provinsi Bali. Ya. Nah, tidak mungkin. Ya, kenapa? Karena kalau kita kembali ke datasetnya, ya, satu orang itu hanya memiliki 1 kode provinsi, ya, yaitu MV024. Ya. Ya. Nah, sehingga pada select yang kita lakukan, ya, penghubung antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali itu bukan dan, tetapi adalah or, yaitu atau. Ya. Nah, pada kriteria kedua, kita menambahkan responden yang tinggal di pedesaan, ya, sehingga pada select mekanismenya kita tambahkan dan, ya. Karena apa? Ya. Karena tinggal di pedesaan ini merupakan syarat mutlak bagi responden yang berasal dari Bali ataupun Jawa Timur. Ya. Sehingga untuk pemisah syarat pertama yaitu provinsi, kita berikan kurung buka dan kurung tutup pada pemilihan provinsi. Selanjutnya kita berikan tambahan simbol dan, ya, pada pemilihan wilayah responden yang nilainya adalah 2, yaitu responden yang tinggal di pedesaan. Ya. Nah, sehingga kalau kemudian kita frekuensi lagi misalnya, nah sekarang sudah betul, ya, dengan sintaks seperti ini, ya, MV02435 dan MV02451, ya, is Jawa atau Bali, ya, kemudian, ya, kita hitung juga misalnya yang
MV025 ya, atau kita bisa mengambil satu langkah cepat, yaitu dengan melakukan cross step untuk membuktikan apakah betul bahwa responden yang sudah kita peroleh adalah responden yang berasal dari Jawa Timur dan Bali yang tinggal di pedesaan ya. Nah, sudah kita buktikan ya, bahwa betul ya, Bali dan Jawa Timur tinggal di pedesaan sebanyak 435 responden ya. Nah, itu tadi untuk video tutorial bagaimana cara kita melakukan seleksi multiple pada dataset ya. Jadi kita tadi menggunakan 3 kriteria yang berasal dari 2 variabel, yaitu variabel provinsi dan variabel wilayah ya. Nah, kriteria inklusi pada dataset itu bisa lebih banyak lagi ya, misalnya kita hanya mencari responden pria dari provinsi tertentu, tinggal di wilayah tertentu, kemudian kita hanya memilih responden yang merokok saja, atau kita memilih responden yang pernah mendengar mengenai HIV/AIDS misalnya. Kalau kita ingin melihat pengetahuan ya, kita hanya memilih responden yang sudah menikah saja misalnya, atau kita hanya memilih responden yang di lokasi tertentu dan beragama tertentu misalnya. Nah, jadi kriteria itu dibuat oleh peneliti. Nah, kemudian kita melakukan seleksi kriteria berdasarkan kriteria yang sudah dibuat. Nah, langkah berikutnya setelah kita melakukan seleksi, jangan lupa melakukan validasi. Kenapa? Karena untuk membuktikan bahwa seleksi yang kita lakukan itu benar. Misalnya, kita ingin memilih responden yang berasal dari Jawa Timur dan Bali. Nah, harusnya responden yang terpilih adalah responden Jawa Timur dan Bali ya. Tetapi dalam proses frekuensi misalnya ternyata ada responden dari provinsi lain yang ikut serta. Nah, itu berarti seleksi yang kita lakukan tidak benar atau kurang tepat ya. Nah, bagaimana cara melakukan validasi? Cara sederhana melakukan frekuensi kalau itu hanya 1-2 variabel. Tetapi kalau variabelnya banyak, kita bisa juga melakukan cross step ya, minimal pada 2 variabel ya, untuk melihat sebaran nilai dari responden yang sudah kita seleksi. Mungkin itu pada sesi kali ini ya. Bagi yang mungkin belum paham, mungkin bisa mereplay ya dan meninggalkan komentar ya, baik pada e-learning.net ataupun pada link YouTube video ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.